teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih istilah dari Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat? Atau mungkin kalian sadar kenapa ya pemerintah sekarang ini lebih mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat demi menjaga tubuh tetap sehat dan mencegah penyakit daripada hanya berobat aja waktu kita sakit. Nah, jadi gini, semuanya itu tidak terlepas dari tokoh yang bernama Profesor Dr. Dus Sampurno MPH. Jadi beliau ini bukan hanya sekedar dokter biasa, namun juga seorang pemimpin yang memiliki visi yang besar. Jadi apa ya visinya? Nah, jadi beliau memiliki visi bahwa masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri, dan sadar akan kesehatannya sendiri. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lebih mengenal siapa sih itu Profesor Dr. Dus Sampurno MPH, perkenalkan, saya Zalika Maulidina Irianti dengan NIM 1112823288078 dari kelas IKMC. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siapa sih itu Profesor Dr. Dus Sampurno MPH dan apa ya kontribusi atau relevansinya terhadap kebijakan kesehatan di Indonesia. Bukan itu aja teman-teman, nanti di akhir video akan ada nilai-nilai positif dari beliau yang bisa kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, simak terus videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi Profesor Dr. Dus Sampurno MPH ini merupakan salah satu tokoh terkemuka di bidang kesehatan masyarakat Indonesia yang kiprahnya ini sudah diakui baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, beliau lahir di Purwokerto pada tanggal 3 Juli 1935 dan menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia hingga meraih gelar dokter pada tahun 1961. Nah, kecintaannya terhadap dunia kesehatan masyarakat membawanya melanjutkan studi ke luar negeri dan berhasil memperoleh gelar Master of Public Health atau MPH dari University of Hawaii pada tahun 1969. Dalam perjalanan karirnya, Profesor Dus juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada periode 1980 hingga 1984. Nah, sebelum itu beliau juga dipercaya menjadi pembantu rektor bidang penelitian dan pengembangan serta perpustakaan di Universitas Indonesia pada periode 1978 hingga 1981. Profesor Dus ini dikenal sebagai penggagas utama dalam konsep paradigma Indonesia Sehat yang menjadi landasan penting bagi arah pembangunan kesehatan nasional di Indonesia. Nah, gagasan tersebut ini kemudian diimplementasikan ke dalam kebijakan yang bertajuk Indonesia Sehat pada tahun 2010 yang berorientasi pada peningkatan perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit. Beliau percaya bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, lewat gagasannya lahir banyak berbagai program kesehatan yang menekankan pencegahan penyakit dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Germas yang sekarang menjadi program nasional. Bayangin aja guys, dari gagasan satu orang, lahir gerakan besar yang melibatkan jutaan masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat. Hebat banget kan? Ngomong-ngomong soal Profesor Dus Sampurno ini, kalian ingat kan bahwa beliau ini bukan hanya sekedar dokter, tapi juga seorang pemimpin. Nah, kalau dilihat dari gaya kepemimpinannya, Profesor Dus itu sosok yang demokratis dan juga visioner. Beliau selalu membuka ruang untuk berdiskusi dan juga mendengarkan pendapat orang lain, baik dari tenaga kesehatan, mahasiswa, sampai masyarakat di lapangan. Nah, gaya seperti ini nih yang banyak orang ngerasa kalau mereka tuh dihargai dan juga termotivasi untuk berkontribusi. Beliau juga transformasional, artinya beliau bisa menginspirasi orang lain untuk berubah. Dari sekedar bekerja, jadi bermakna dalam setiap langkah yang dilakukan. Dalam teori Peter Senge, cara memimpin seperti ini disebut dengan learning organization. Artinya, organisasi harus selalu belajar dan tumbuh bersama. Profesor Dus menerapkannya lewat kerjasama lintas profesi, sehingga setiap orang, dari dokter sampai kader posyandu, punya peran penting dalam mewujudkan masyarakat sehat. Tapi, kepemimpinan yang hebat gak datang gitu aja. Nah, Profesor Dus ini dibentuk oleh pendidikan yang kuat, pengalaman di dunia akademik dan kebijakan, serta yang paling penting itu nilai-nilai kemanusiaan. Beliau selalu menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan kesehatan. Bagi beliau, angka-angka statistik itu bukan sekedar data, tapi gambaran nyata kehidupan masyarakat. Nah, dari situlah muncul empati bagaimana ya kebijakan ini bisa membantu masyarakat yang paling membutuhkan. Berbicara tentang Profesor Dr. Dus Sampurno MPH ini, banyak sekali loh sebenarnya nilai-nilai yang dapat kita teladani dan kita terapkan ke kehidupan kita yang sehari-hari. Ayo kita bahas satu-satu. Oke teman-teman, jadi yang pertama, beliau ini memiliki sikap yang visioner dan juga berpikir jangka panjang. Beliau nggak hanya memikirkan kesehatan hari ini, tetapi juga masa depan bangsa. Jadi kita bisa meniru bahwa kita bisa memulai
memikirkan dampak dari setiap keputusan kecil dalam hidup kita, misalnya memilih makanan yang sehat dan juga rajin berolahraga agar nggak gampang sakit. Kedua, ada rendah hati dan mau mendengarkan. Jadi, beliau ini walaupun memiliki jabatan yang tinggi, tetap mau turun ke lapangan dan berbicara langsung kepada masyarakat, mendengarkan apa ya keluhan masyarakat saat ini. Nah, ini mengajarkan kita untuk tidak sombong dengan apa yang kita miliki, entah itu ilmu ataupun juga posisi, karena pemimpin sejati itu justru mau belajar dari siapapun itu. Yang ketiga, ada kolaboratif, karena beliau tahu bahwa masalah kesehatan ini nggak bisa diselesaikan sendirian. Oleh sebab itu, kita juga bisa belajar untuk saling membantu, misalnya kerja sama di kegiatan posyandu, gotong royong bersihin lingkungan, atau sekedar saling mengikatkan untuk menerapkan pola hidup sehat. Yang keempat, ada konsisten dan juga berintegritas. Dalam dunia yang serba cepat sekarang, Profesor Dus tetap memegang prinsip bahwa kebijakannya itu bukan untuk pencitraan, tapi juga untuk kepentingan masyarakat luas. Kita juga bisa belajar untuk tetap jujur dan fokus pada tujuan yang baik, meski hasilnya tidak instan. Yang kelima, inspiratif. Beliau selalu menggerakkan orang lain dengan keteladanan, bukan perintah. Oleh sebab itu, hal yang membuatnya dikenang sampai sekarang itu karena beliau memberikan dampak yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Gimana teman-teman? Keren banget gak sih Profesor Dr. Dus Sampurna MPH ini? Beliau berhasil membuktikan bahwa seorang pemimpin bisa membawa perubahan yang besar tanpa harus berteriak keras. Beliau memimpin dengan ilmu, hati, dan juga keteladanan yang beliau miliki. Kalau beliau bisa mengubah cara pandang bangsa terhadap kesehatan, kita juga bisa mulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari kita sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Karena sejatinya, hidup sehat adalah bentuk cita kepada kita sendiri dan juga bangsa ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Profesor Dr. Dus Sampurna MPH dan apa saja nilai-nilai positif dari beliau yang bisa kita pelajari dan juga kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang saya bahas dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya untuk bisa mengupgrade diri ke versi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat yang sudah diucapkan. Terima kasih sudah mau menonton video ini dan semoga apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.